Selasa 7 Mei 2024 dalam rangka percepatan penurunan stunting tahun 2024, Kabupaten Tulungagung sebagai lokus penanganan stunting ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan melaksanakan rembuk stunting Kabupaten Tulungagung tahun 2024 yang bertempat di Hall Yudhistira Barata Tulungagung. Kepala Dinas KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, Dr. Andes Suparni, mengatakan bahwa secara prevalensi berdasarkan bulan timbang angka stunting Tulungagung termasuk dalam kategori rendah dan terus menunjukkan tren yang positif, yakni tahun 2023 sebesar 3,96%. Akan tetapi, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023, prevalensi stunting mengalami peningkatan mengingat kondisi stunting di Tulungagung masih tinggi. Maka perlu menyamakan langkah melalui rembuk stunting agar tujuan atau goal bersama dalam mewujudkan Tulungagung sehat dan zero stunting segera terwujud. Sementara itu, PJ Bupati Tulungagung Heru Susiono menghimbau kepada seluruh camat dan kepala desa atau lurah termasuk tim penggerak PKK untuk melaksanakan aksi kreatif yang mengusung tema lokal dan menggerakkan masyarakat ke posyandu agar kasus stunting dapat segera ditemukan dan ditangani sehingga target zero stunting di tahun 2030 dapat tercapai. Acara dilanjutkan dengan sosialisasi penanganan percepatan penurunan stunting Kabupaten Tulungagung tahun 2024 oleh beberapa narasumber. Hari ini kita melakukan rembuk stunting untuk penanganan stunting tahun 2023 tahun 2024. Ada beberapa yang kami pesankan terkait dengan pembahasan. Yang pertama tentunya penanganan stunting bukan hanya yang terkait dengan bagaimana menangani anak-anak yang sudah menderita stunting, tetapi yang paling utama adalah mencegah. Mencegah itu dimulai dari anak usia remaja, terutama anak-anak perempuan, bahwa mereka yang sudah pada usia siap menikah, maka gizi mereka harus diperhatikan. Kemudian berikutnya, pada saat menikah kemudian hamil, pada usia hamil tentunya adalah gizi yang pada saat usia hamil terus harus diperhatikan. Kemudian 1000 hari kelahiran, anak-anaknya mereka juga diperhatikan, artinya ini adalah bagian dari pencegahan. Tentu kemudian tentang penanganan pada anak-anak yang sudah menderita stunting, tentunya ada upaya-upaya bagaimana memberikan asupan gizi yang lebih bagus. Tapi yang lebih penting, karena dari data memang datanya itu belum begitu cepat dihitung, bahwa sebetulnya ada pola asuh yang dikhawatirkan tidak menyadari bahwa mereka anak-anak yang perlu pada saat masa tumbuh kembang itu perlu gizi yang bagus. Ada sebagian orang tua yang tidak kemudian yang kedua, karena angka stunting menurut SKI dengan bulan timbang kita itu menjadi perdebatan, maka saya tekankan bahwa bulan timbang cakupannya akan diperbesar. Kalau tahun 2023 itu masih 78%, maka 2024 harus 90% ke atas, supaya angka bulan timbang anak yang menderita stunting yang 3,98 itu real. Karena 3,98 dari 78 anak, berarti ada sekitar 19 anak yang tidak masuk dalam perhitungan timbangan. Ya, artinya 19% belum masuk timbangan. Pak, prevalensinya 3,39. Menurut bulan timbang ya 3,98%. Pak, itu menurun apa meningkat yang dari tahun lalu? Oh enggak, malah turun. Kalau tahun ini menurut bulan timbang loh. Iya, ya. Tapi kalau menurut tahun lalu berapa? Tahun lalu itu 4,2 Pak, 4,2. Ini ada penurunan. Pak, daerah mana Pak yang banyak ada 10 Pak. Ada 10 kecamatan. Datanya mengatakan ada 10 wilayah di kecamatan yang menurunkannya lebih tinggi dari yang lain. Itu yang menjadi fokus tahun 2024 untuk penanganan stunting. Pak, faktor terbesar ekonomi, pola asuh, ekonomi, pasti ekonomi, karena terkait dengan kemiskinan. Pola asuh juga ada, tapi prosentasenya pasti lebih kecil dari faktor ekonomi. Artinya kan masih banyak masyarakat yang nggak ke posyandu Pak ya?
menghindari timbang itu? Ya sekitar 19% itu ya. Ya, yang tidak datang ke penimbang. Ya, datang penimbang masih ada. Apa Pak faktornya kok enggak sampai ke posisi andil aja mereka enggak mau? Ya, gitu? banyak faktor. Yang pertama mungkin yang mengantar tidak ada. Yang kedua karena memang ada hal-hal yang memang dia enggan. Artinya ada petugas kita yang aktif mengkomunikasikan kalau misalnya tidak bisa mengantar berarti harus datang, atau cukup kalau misalnya orang yang paham kesehatan cukup ditelepon. Artinya ini ada upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat kehadirannya pada saat penimbangan. Dimungkinkan datang dari rumah ke rumah? Iya, itu pasti. Untuk meningkatkan itu caranya ya salah satunya harus door to door. Kalau memang bisa dijangkau lewat telepon dan orang tuanya memahami kondisi anaknya, itu bisa lewat telepon. Kalau enggak, harus datang. Target di tahun ini paling tidak ada penurunan lagi dari 3,9 tadi. 3,5. 3,5. Target itu. Iya. Oke, gitu Pak.